Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 3B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan materi PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran. 1. Anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang keberagaman di masyarakat. 2. Anak-anak dapat memahami manfaat keberagaman di masyarakat. 3. Anak-anak dapat memahami dan menerapkan perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. 4. Anak-anak dapat membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. 5. Anak-anak dapat menghias karya seni rupa dengan teknik aplikasi. Keberagaman di masyarakat. 1. Perhatikan anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. 2. Semua jenis alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Contohnya, anak-anak perhatikan, masinis yang bekerja mengoperasikan kereta api, atau kondektur bus yang bekerja membantu sopir bus. 3. Masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan menikmati hasil pekerjaan mereka, hidup kita menjadi lebih mudah. 5. Apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjaga, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Keberagaman kesukaan dalam menggunakan alat transportasi. 1. Perhatikan anak-anak, hampir semua orang pernah berpergian menggunakan alat transportasi. 2. Berdasarkan alat geraknya, alat transportasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu alat transportasi tradisional dan modern. 3. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan, misalnya sepeda, becak, dan delman. 4. Alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai alat penggeraknya, misalnya mobil dan sepeda motor. 5.
Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. 6. Ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda. 7. Ada juga yang lebih suka diantar menggunakan sepeda motor atau mobil. 8. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Manfaat keberagaman di masyarakat. A. Keberagaman di lingkungan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. B. Keberagaman di lingkungan masyarakat dapat memupuk sikap saling menghormati antara warga masyarakat. C. Dengan adanya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. D. Adanya keberagaman jenis pekerjaan yang membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. 1. Perhatikan anak-anak. Penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya perbedaan. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi perbedaan yang ada dengan sikap dan perilaku yang baik. 2. Sikap dan perilaku dalam menyikapi perbedaan. A. Menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. B. Menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. C. Menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. 3. Jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, masyarakat akan terhindar dari berbagai konflik. 4. Masalah yang berkaitan dengan perbedaan pun dapat diselesaikan bersama-sama. Kehidupan masyarakat pun akan aman, damai, dan tentram. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP, yaitu membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Perhatikan anak-anak. 1. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. 2. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang. Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lain yang mudah dilipat. 3. Dalam membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung, sebaiknya meminta bantuan guru atau orang tua, karena teknik potong menggunakan peralatan yang tajam, seperti gunting dan cutter. 4. Langkah-langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. A. Diawali dengan menggambar pada bidang datar. B. Gambar tersebut kemudian dipotong dengan menggunakan gunting dan cutter.
C. Setelah bidang datar dipotong-potong, bidang datar tersebut disambung. Penyambungan biasanya menggunakan perekat seperti lem, double tip, solap tip, atau perekat lainnya. D. Setelah disambung, bentuk dasar karya seni rupa selesai dibuat. Menghias karya dengan teknik aplikasi. Perhatikan anak-anak. 1. Setelah sebuah karya sudah selesai dibuat, selanjutnya yang dilakukan adalah menghias karya tersebut. 2. Menghias karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. 3. Teknik aplikasi yang dilakukan adalah dengan menempel hiasan-hiasan pada karya seni rupa. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, kain, atau bahan lain yang sudah dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Baik anak-anak, tadi Ibu telah menjelaskan. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Ibu di sini akan memberikan tugas. Tugasnya adalah PPKN. Mengerjakan dari buku tematik kelas 3 tema 7. 1. Mengerjakan dari halaman 181. Ayo mengamati. 2. Mengerjakan dari halaman 183. Ayo berlatih. 3. Mengerjakan dari halaman 186. Ayo mengamati. 4. Mengerjakan dari halaman 193. Ayo mencoba. 5. Mengerjakan dari halaman 209. Ayo mencoba. Untuk tugas SBDP, anak-anak membuat sebuah karya seni rupa. Perhatikan anak-anak. Untuk langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 3 tema 7. Halaman 173 sampai dengan halaman 174. Nah, anak-anak boleh sama seperti halaman 189 sampai dengan halaman 190, atau boleh berkreasi sendiri. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Kelas 3A WA-kan kepada Pak Tommy, kelas 3B kepada Ibu Ella. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.